sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan saya Natasha dari Gereja Saint Mary Star of the Sea, Melbourne, Australia. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Kamis 18 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Ibu Benedikta Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya sangat bersyukur pagi hari ini boleh kembali menemani para sahabat sekalian untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kembali dari Kompleks Peziarahan Taman Bintang Samudra, Sungai Liat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Keuskupan Pangkal Pinang, saya sangat merasa terhormat boleh kembali bersama-sama dengan para sahabat sekalian untuk merenungkan Injil yang pasti saya yakin juga menjadi Injil favorit kita semua. Favorit karena Tuhan sendiri memberikan dirinya, mengajak kita untuk datang kepadanya. Pada saat kita letih, lesu, berbeban berat, dan Dia yang lemah lembut dan rendah hati mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi saat-saat sulit itu, bahkan menemani kita di setiap langkah hidup kita. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang terlepas dari kesulitan-kesulitan hidup. Kita juga pasti pernah merasakan betapa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami yang hidup di dunia medis, setiap hari bertemu dengan orang sakit, berhadapan dengan diagnosa dan obat-obatan. Dunia kami sangat terbatas, kecil, tetapi kami sungguh merasakan, bahkan menemui beberapa keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, suami saya seorang dokter spesialis penyakit dalam. Beliau bertanggung jawab juga untuk mereka-mereka yang harus dirawat di ICU. Dan biasanya kami tidak terlalu sering mendiskusikan pekerjaan. Tetapi suatu hari suami saya bercerita. Dia seorang yang bisa dikatakan introvert. Jadi kalau dia sudah cerita itu berarti itu suatu yang serius. Beliau bilang sama saya, "Mama, saya ada pasien. Harusnya sih dia dirawat oleh dokter kandungan karena barusan selesai melahirkan. Tapi sekarang dia harus masuk ICU karena jatuh koma." Para sahabat sekalian, ternyata ibu yang baru saja selesai melahirkan ini, seminggu sesudah melahirkan, mengalami gangguan keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Beliau mengalami perdarahan yang sangat banyak sehingga harus ditolong dengan infus dan transfusi yang banyak. Tetapi ternyata setelah seminggu kemudian sudah di rumah,
kondisi ibu itu mulai menurun, sesak, dan ternyata mengalami pembengkakan pada paru-parunya. Sehingga ibu itu datang dengan kondisi tidak sadar, harus masuk ICU, dan yang menjadi beban pikiran adalah kondisi ibu itu agak sulit untuk membaik. Sehingga suami saya yang merawat merasa kewalahan juga. Apalagi pada hari ketiga setelah dirawat di ICU, pihak keluarga terutama suami dari pasien ini bertanya, "Dokter, kira-kira istri saya bisa sembuh atau tidak?" Pertanyaan yang sungguh-sungguh menjadi beban yang tidak ringan untuk dijawab. Karena kami hanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Sembuh atau tidak, itu sungguh-sungguh memang diupayakan sebaik-baiknya. Tetapi menjawab pertanyaan itu, suami saya sungguh-sungguh kepikiran sampai di rumah. Kemudian saya mencari tahu, karena kami bekerja di rumah sakit yang sama, ternyata sang ibu yang sedang dirawat ini melahirkan bayi kembar, para sahabat sekalian. Bayi kembar ini dan suaminya tentu sangat membutuhkan kehadiran sang ibu. Aduh, dan maaf bagi kami yang sebagai petugas kesehatan, ibu melahirkan itu tidak boleh meninggal kalau bisa. Angka kematian ibu itu menjadi barometer dari kualitas pelayanan kesehatan di negara kita. Harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan, ke Kementerian Kesehatan, dan panjang sekali prosesnya. Tentu saja membuat para bidan di rumah sakit kami juga ikut was-was. Aduh, semoga ibu ini sembuh, karena paling tidak kalau terjadi sesuatu yang terburuk, panjang ceritanya. Para sahabat yang terkasih, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa pergi ke gereja pada saat misa pagi dan saya curhat, deep talk dengan Tuhan di sana. Saya membayangkan betapa galau dan betapa khawatirnya seorang suami yang ditinggal sakit oleh istrinya yang tercinta bersama 2 orang bayi baru lahir, kembar, dan masih belum ada kejelasan bagaimana. Sementara kami para petugas kesehatan juga harus ke depan mempertanggungjawabkan banyak hal, dan itu juga bisa berpengaruh terhadap nama baik institusi pelayanan kesehatan kami. Aduh, dalam hati, Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi saya tahu kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan dan Tuhan kasihan kepada kami semua, ibu ini akan sembuh. Saya percaya karena tempat andalan dan pertolongan kita satu-satunya hanya Tuhan saja. Di saat kita sudah tidak tahu harus berbuat apa. Para sahabat yang terkasih, esok harinya saya bertanya kepada suami saya, "Bapak, bagaimana itu ibu?" Suami saya bilang, "Iya, sepertinya ada perbaikan. Sudah stabil, semua indikator di ICU semua menunjukkan perbaikan. Tekanan darahnya juga sudah naik, kelihatannya sudah mulai sadar." Aduh, saya senang sekali. Tuhan, tolong selamatkan ibu ini. Esok harinya saya tanya lagi sama suami saya karena saya sungguh-sungguh berharap. Suami saya bilang, "Tadi saya visit dan saya kaget." Apa? Ibu itu sudah duduk dan akan pindah ke ruang perawatan yang biasa, tidak di ICU lagi. Oh, puji Tuhan. Semuanya selamat. Para sahabat yang terkasih, luar biasa. Tuhan sungguh menolong. Dan Tuhan sungguh-sungguh nyata menjadi tumpuan pertolongan kita dalam setiap permasalahan hidup kita. Masalahnya hanya satu. Apakah kita mau datang kepada Tuhan? Tuhan sudah bilang, "Datanglah kepadaku." Tuhan ada di setiap perayaan Ekaristi setiap hari. Dalam perayaan Ekaristi kita mendapatkan semuanya, paket lengkap. Kita bisa bertobat, kita bisa
mengakui, menyesali dosa-dosa kita sepanjang hari-hari yang sudah kita lewati. Kita mendapatkan pengampunannya. Kita mendapatkan juga sabdanya. Sabda yang menghidupkan. Sabda yang menjadi sumber tumpuan hidup kita untuk melangkah berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita juga bisa mendapatkan Tuhan sendiri melalui komuni yang kita sambut. Begitu banyak rahmat yang Tuhan sediakan hanya dalam 30 menit. Misa pagi atau misa harian. Mungkin kalau bangun pagi tidak bisa, di tempat sahabat sekalian ada misa sore, misa harian sore. Datanglah. Ayo kita datang. Tidak hanya pada saat kita berbeban berat saja, tetapi juga pada saat kita merasakan syukur, berterima kasih atas hari yang kita lalui, hari yang baik-baik saja, tidak ada masalah, semuanya tenang, semuanya oke. Mari kita datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari, misa pagi tidak kemana-mana, selalu ada. Misa harian, selalu ada di gereja. Yuk, kita datang dan kita hadiri. Dan kita dapatkan segala rahmat yang boleh Tuhan siapkan untuk kita semua. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, terima kasih telah mengikuti mendengarkan Daily Fresh Juice dengan setia. Semoga kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam iman dan tidak ragu-ragu untuk selalu datang kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat mengikuti atau beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis 18 Juli 2024, Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Suryani atas renungannya hari ini. sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice. Dadah.